Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ke tugas video yang keempat, yaitu uji beda post-test kelas kontrol dengan menggunakan media video dan kelas eksperimen dengan menggunakan media AR dan uji efektivitas dengan engine. Baiklah, untuk menguji beda post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen, tentunya kita harus mengetahui dulu bahwa sebaran data tersebut normal, maka harus diadakan uji normalitas terlebih dahulu. Adapun yang akan kita telaah rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan nilai post-test dengan media video dan nilai post-test dengan menggunakan AR untuk pembelajaran biologi. Hipotesisnya, H0 yaitu terdapat perbedaan signifikan antara nilai post-test penggunaan media video pada kelas kontrol dan nilai post-test menggunakan media augmented reality atau AR pada kelas eksperimen pembelajaran biologi. AA, tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai post-test penggunaan media video pada kelas kontrol dan nilai post-test penggunaan media augmented reality atau AR pada kelas eksperimen untuk pembelajaran biologi. Baiklah, terlebih dahulu mari kita uji normalitas dari sebaran datanya dengan menggunakan SPSS. Untuk menguji normalitas data, di sini kami sudah ada data nilai hasil post-test kelas kontrol dan nilai hasil post-test kelas eksperimen sebanyak 30 peserta didik. Mari kita sama-sama analisis normalitas datanya dengan cara klik analisis, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita explore, ke kelas kontrolnya kita masukkan, kelas eksperimennya kita masukkan, statistiknya deskriptif sudah benar, plotnya main normality plot, hasilnya sudah kita sudah menghasilkan data tes normality, yaitu dengan signifikansi untuk post test kelas kontrol 0,018, kemudian post test kelas eksperimen 0,18 juga. Mari kita lihat untuk analisisnya. Untuk analisisnya adalah berdasarkan tabel hasil tes abnormality terdapat dua bagian, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampel sebanyak 30 orang, maka ketentuannya menggunakan Shapiro-Wilk karena kurang dari 50 orang. Kemudian ditemukan pada nilai post-test kontrol, nilai signifikansinya adalah 0,018 kurang dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Sedangkan pada nilai post-test eksperimen, nilai signifikansinya sama-sama yaitu sebesar 0,018, artinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Karena kedua data berdistribusi tidak normal, maka untuk menjawab hipotesis penelitiannya, dilakukan uji non-parametrik dengan uji Human-Whitney karena data terdistribusi tidak normal. Uji beda post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen. Mengapa harus pakai uji Human-Whitney, uji non-parametrik Human-Whitney? Karena sampel atau variabelnya adalah variabel independen atau variabel bebas.
Langkah selanjutnya, karena sebaran data tidak terdistribusi dengan normal, maka kita melakukan uji beda dengan uji Human-Whitney, karena eh, kita harus menggunakan uji T non-parametrik. Konsep dari uji Human-Whitney ini adalah yang pertama, uji Human-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan median dua sampel yang independen. Di sini post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen. Yang kedua, data penelitian yang digunakan adalah dalam uji Human-Whitney idealnya data berskala ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga, uji Human-Whitney merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik. Maka dalam uji Human-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Ini dasar dari uji Human-Whitney. Mari kita coba menguji data nilai post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen pada SPSS. Nah, di sini sudah ada hasil nilai post-test kelas kontrol dan hasil post-test kelas eksperimen dari 30 peserta didik. Maka kita perlu menambah variabelnya, yaitu variabel hasil dan variabel kelas. Untuk hasil kita nolkan saja desimalnya. Kemudian untuk kelas value-nya kita tulis 1 untuk post test kontrol dan 2 untuk post test eksperimen. Oke kan? Baik, kita kembali ke data view-nya, bahwa untuk hasilnya kita kopikan saja antara kelas post test kelas kontrol. Kita kopikan di hasil. Selanjutnya kelas eksperimen kita kopikan juga di hasil. Dilanjutkan dari nomor urut 31 sampai 60. Selanjutnya untuk kelas post test itu diberi kode kelas 1. Kelas 1. Sampai 30 ini kelas post test. Kemudian untuk kelas eksperimennya dengan kode 2 sampai 60. Baik, kita sudah melakukan grouping hasil dan kelas. Selanjutnya kita menguji data ini dengan
uji Human Whitney. Kita klik Analyze, kemudian kita uji non-parametric test, kemudian kita klik Legacy Dialog, kemudian kita pilih Two Independent Sample. Nah, di sini untuk tes variabelnya kita masukkan hasil, kemudian untuk groupingnya kita masukkan kelas, define-nya, grup 1 untuk kodenya 1, grup 2 kode 2, kemudian kita okekan, optionnya, deskriptifnya boleh dicentang, boleh tidak juga. Kita lanjut, yang pasti kita harus tercentang tes tipenya itu Man Whitney U atau Human Whitney. Kita oke kan? Maka akan tampil hasil statistiknya. Di sini hasil statistiknya sudah tampil, yaitu signifikansi totalnya adalah 0,331. Mari kita lihat simpulannya. Dasar pengambilan keputusan untuk uji Human Whitney. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 diterima atau HA ditolak. Yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test kelas kontrol menggunakan media video dan nilai post-test kelas eksperimen menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test kelas kontrol menggunakan media video dan nilai post-test kelas eksperimen menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Keputusannya berdasarkan output tes statistik diketahui signifikansi totalnya bernilai 0,331 lebih eh, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau HA diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test kelas kontrol menggunakan media video dan nilai post-test kelas eksperimen menggunakan media augmented reality atau AR pada pembelajaran biologi. Karena tidak ada perbedaan yang signifikan, maka tidak diperlukan uji engine lagi. Kita berasumsi bahwa sebaran data tersebar dengan normal, maka kita akan melakukan uji efektivitas dengan engine di kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video dan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran biologi. Konsep dari uji engine score yang pertama, normalized Gene atau engine score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest post-test, desain, maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam hal ini, uji engine score digunakan untuk mengetahui efektivitas post-test kelas kontrol menggunakan media video dengan post-test kelas eksperimen menggunakan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, Gain score adalah selisih antara nilai post-test kelas kontrol menggunakan media video dan post-test kelas eksperimen dengan menggunakan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran biologi. Dalam penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol, uji engine score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata post-test kelas kontrol dengan media video dibandingkan dengan post-test kelas eksperimen menggunakan media augmented reality atau AR melalui uji
independent sample t-test. Mari kita coba untuk menuju SPSS untuk menguji secara independen sampel t-test. Baik, kita langsung menuju ke analyze. Kemudian kita masuk ke compare min dan kita gunakan independent sample t-test. Di sini untuk tes variabelnya kita masukkan hasil. Kemudian untuk groupingnya kita masukkan kelas. Define-nya kita gunakan 1 dengan 1, grup 1, 1, grup 2, 2, dan continue. Option-nya sudah, kemudian kita oke. Nah, di sini untuk hasil dari independent sample t-test, signifikansinya yaitu 0,975, sangat tinggi sekali. Yang mana artinya hasil uji independen sampel t-test dengan signifikansi 0,975 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan antara hasil post-test kelas kontrol menggunakan media video dengan hasil post-test kelas eksperimen dengan menggunakan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya kita menghitung engine score post-test kelas kontrol menggunakan media video dan post-test kelas eksperimen dengan media augmented reality atau AR. Untuk rumusnya yaitu engine sama dengan skor post-test eksperimen dikurangi skor post-test kelas kontrol dibagi skor ideal dikurangi skor post-test kelas kontrol. Skor ideal adalah nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh. Untuk kategorinya, jika nilai engine-nya lebih dari 0,7, kategori tinggi, nilai engine 0,3 sampai 0,7, kategori sedang, nilai engine kurang dari 0,3, kategori rendah. Sumber Melzer dalam Syahfitri 2008. Atau juga kategori tafsiran efektivitas engine-nya jika nilai engine kurang dari 40, kategori tidak efektif. Nilai engine 40 sampai 55, kategori kurang efektif. Nilai engine 56 sampai 75, kategori cukup efektif. Nilai engine lebih besar dari 76, kategori efektif. Sumber HK RR tahun 1999. Mari kita langsung menuju ke SPSS. Untuk menghitung engine, mari kita transform data dulu. Sini ketik transform, compute variable. Kita buat model eksperimennya. Hasil post-test eksperimen, kita kasih kode variabelnya. Exper kurangi kurang kontrol, hasil post-test kelas kontrol. Kita masukkan tes balik. Kita masukkan kelas eksperimen terlebih dahulu, dikurangi kelas kontrol. Aplikasikan. Sudah muncul, baik, sudah muncul. Kita compute lagi variabel baru yaitu ideal kurangi kontrol.
kontrol. Kita masukkan, idealnya adalah 100, dikurangi hasil post test kontrol. Nah, di sini ada yang belum dimasukkan ternyata. Oke, kita lihat. Oke, sudah masuk. Kita hitung engine-nya. Kembali ke compute variabel. Kita hitung engine. Chain-nya yaitu dengan eksperimen dibagi ideal. Oke. Sudah muncul. Kita engine persennya menggunakan persen. Engine persen. Kita gunakan engine dikali 100. Engine dikali 100. Oke. Baik. Kita sudah mendapatkan baik, kita lanjut ke analisnya, kemudian deskriptif statis, data deskriptif, yang mana kita mau mendeskripsikan engine dengan engine persen, masukkan, oke, baik, ini hasil deskripsi statistiknya yaitu untuk min-nya, untuk engine-nya adalah 0,1226 atau 0,12, kemudian engine persennya adalah 12,2555 atau 12,25. Mari kita lihat kesimpulannya. Baik, dari hasil hitung engine tadi lakukan di SPSS, maka bisa diambil keputusan. Yang pertama, berdasarkan deskriptif statistis, hasil penghitungan uji engine score tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata engine score adalah sebesar 0,12, termasuk dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 0,3. Sedangkan dengan nilai engine persen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12,15% dan termasuk dalam kategori tidak efektif, yaitu kurang dari 40. Yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa hasil post-test kelas kontrol menggunakan media video dengan hasil post-test kelas eksperimen dengan menggunakan media augmented reality atau AR pada pembelajaran biologi tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Demikianlah hasil kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.